Jadi sebelum kita mulai penyepraian, kita cek lokasi dulu ya teman-teman. Ini waktu sekitar pukul jam 6 lewat 20 menit kurang lebih. Karena memang di sini udah hampir 1 minggu gak turun hujan. Jadi menurut saya ini adalah kondisi yang pas untuk penyepraian karena waktu yang masih pagi dan terlihat masih ada embun-embun di daun padi yang rimbun seperti ini. Dan ini adalah yang dibutuhkan oleh padi untuk waktu yang sekitar pukul jam 6 atau sampai jam 8 waktu penyepraian. Hari ini saya akan melakukan penyepraian nutrisi dan sejenisnya dan dicampur insektisida sisa-sisa minggu kemarin. Oke, jadi sebelum kita penyepraian, kita cek-cek hama apa saja yang sudah nempel pada usia padi sekitar 50 hari setelah tanam ini. Dan untuk jenis padi, saya menanam padi Impari 32 karena banyak rekomendasi dari teman-teman untuk wilayah dengan curah hujan yang sangat tinggi sekitaran Kabupaten Bogor. Disaranin oleh para teman-teman petani untuk menanam Impari 32. Nah, ini sudah ada jenis-jenis hama seperti belalang. Mungkin kalau belalang bukan sejenis hama yang mematikan. Ada juga capung. Kalau untuk capung mungkin kalau jam sekitar segini mungkin capung memang dia belum keluar ke tempat-tempat alamnya. Dia masih tinggal di habitat-habitat kesukaan dia, yaitu tinggal di dedaunan padi seperti ini. Dan ini teman-teman, nih ada jenis-jenis. Ini di satu rumpunan padi ada beberapa jenis penyakit. Di usia 50 hari setelah tanam ini banyak sekali penyakit yang sudah menempel. Salah satunya ini nih. Kalau ini mungkin sejenis semut bertelur di daun padi. Nah, ada ulat penggulung daun. Ada wereng guys, atau walang sangit mungkin. Ya, ini walang sangit. Kita basmi menggunakan dangke. Saya biasa menggunakan insektisida jenis dangke. Mati kau. Oke guys, dan ini masih pagi-pagi. Masih berembun, masih dingin. Namun untuk para petani ini adalah sarapan yang menyenangkan. Ini memang agak sedikit kekurangan air karena memang udah hampir 1 minggu gak ada hujan. Jadi airnya tuh agak sedikit keduluan orang guys. Jadi airnya tuh agak sedikit berebutan sama orang. Kalau dia yang pagi mungkin dia yang ngambil air duluan, kayak gitu guys. Ini ada yang lebih parah. Ini di dalamnya ada ulat nih. Mudah-mudahan kita dapat membasmi dan cairan-cairan ramuan kita bisa membuat hama-hama pengerek daun ini mati. Ya udah, kita langsung gas bikin ramuannya. Oke guys, jadi langsung kita bikin racikan ala saya. Jadi saya udah sediain kompan sekitar 10 literan karena memang saya bikin alat sprayan sendiri. Saya rakit menggunakan alat spriman. Saya pakai 2 baterai karena untuk lahan yang sedikit pagi-pagi kayak gini, sekitar untuk waktu 1 jaman kurang lebih sekitar 2 liter air ini cukup 2 baterai kayak gini. Jadi saya kasih nomor 1 karena biar kita nggak kalau menggunakan baterai, kalau nomor 1 udah habis kita pakai nomor 2. Ini mungkin biasanya teman-teman menggunakan alat ini untuk setelan kendaraan, tapi saya rakit menggunakan inspirasi saya sendiri. Saya rakit alat ini untuk bisa pakai alat spray di sawah.
Nah untuk jadi kita nanti kasih lihat, banyak yang nanyain gimana sih kabutnya untuk sprayan kayak gini. Nanti kita lihat, kita kasih video waktu penyepraian di sawah. Untuk alat ininya saya ganti karena memang ini sangat kencang. Kalau untuk padi sekitar masa-masa vegetatif, jadi kita ganti dulu ini nozzle, biasa disebut nozzle. Saya kemarin udah bikin sendiri, dan bikin saya beli di toko online. Ini untuk semua alat-alatnya saya beli di toko online, dan ini kemarin saya beli lagi alat-alat sendiri. Saya rakit biar bisa menggunakan nozzle yang kabutnya lebih bagus, karena banyak yang komentar di akun-akun Instagram saya, Kak, itu kabutnya kurang bagus buat penyepraian padi. Nah saya beli lagi yang kayak gini. Ini bisa diatur-atur ini, dan ini cukup bagus lah menurut saya. Oke, untuk selang saya beli selang timbangan kayak gini sekitar ukuran 3 in lah, 3 in pompa 10 liter. Kalau ini saringan sudah ada dari alat spraynya ya guys. Oke, kita bikin selang-selangnya guys. Taruh dulu di sini. Kita bikin ramuan untuk padi sekitar usia, kemungkinan padi saya sekitar usia 60 sampai 50 hari setelah tanam. Saya nggak ngitung-ngitung usia karena memang kali ini saya lihat memang agak sedikit bagus, sehingga mungkin nggak terasa kalau padi kita usianya udah tua dan memasuki masa-masa hamil muda atau bunting. Jadi untuk masa-masa hamil muda saya biasa menggunakan pupuk MKP nutrisi, yaitu MKP pupuk dari Pak Tani dengan fosfat 52%, kalium K2O 34%. Ini cocok untuk menambah daya tarik masa-masa berbunga atau berbuah. Nah, memang banyak rekomendasi atau bisa digunakan petani-petani padi menggunakan pupuk seperti ini. Jadi ini 1 kilo saya biasa pakai sampai 2 kali penyepraian, karena memang masanya tuh udah terlalu banyak. Cukuplah 2 kali penyepraian untuk masa bunting, dan nanti udah keluar malai semua rata saya kasih ini lagi, hitung-hitung habisin pupuk, nggak usah beli lagi yang lain. Nah, apa khasiatnya tuh mungkin sama aja, namun bisa membuat buah terisi dan malai terisi sampai rata. Mudah-mudahan padi kita semua para petani panen dengan bagus, dengan apa yang kita inginkan, terhindar dari serangan hama, dan mencapai panen dengan hasil yang tinggi. Pupuk MKP, dan ini kemarin kita kasih ini fungisida itu sisa kemarin saya perawatan biasa 10 hari, 15 hari saya penyepraian. Jadi sampai usia 50 hari setelah tanam ini kemungkinan saya sudah 3 kali spray. Jadi dari sekali spray kemarin menggunakan pupuk ultradap yang untuk daun dan untuk pertumbuhan ya. Nah ini masih ada pupuk ultradap, ini sisa-sisa kemarin. Mungkin ini juga akan saya campurin sekarang. Daripada mubazir, kita halusin aja lah guys. Nah untuk insektisida saya biasa menggunakan Dangke. Ini menurut saya ampuh. Ini insektisida murah, namun kualitasnya tidak murahan. Ini saya pakai Dangke karena ini jenis-jenis sama yang sudah ada pada tanaman padi tadi guys. Nah, untuk Dangke di sini saya beli 20.000 atau 25.000 satu pack. Saya cukup beli satu. Ini untuk doping. Memang banyak yang nyaranin, Bang, gak usah diaduk sama ini MKP. Ini untuk nutrisi dan ini untuk insektisida racun aktif. Namun saya agar tidak menggunakan banyak waktu, saya aduk langsung guys. Ini Dangke sisa kemarin, sisa minggu kemarin. Dan ini satu lagi yang bikin kalian gak nyangka, ini nemu dari dapur. Ini sekitar ini Ajinomoto ukuran 5000.
Dan banyak juga sih dari para petani yang nyaranin, Bang, gunain Sasa. Banyak yang nyoba-nyoba gunain Sasa, tapi untuk saya ini tidak sengaja menggunakan Sasa ini. Saya ini hanya nemu di dapur pakaian istri, saya mau coba sedikit. Mungkin saya akan menggunakan 1 sendok untuk 10 liter air per tangki. Oke. Kita lanjut bikin racikannya, guys. Ini untuk MKP 1 kilo di sini saya beli 60.000. Kalau tempat kalian sekitar berapa ya? Kita gunakan sabit, guys. Kita kupas lepasnya kayak gini karena ini kita akan ambil menggunakan sendok. Jadi takarannya 10 liter karena tangki yang saya bikin ini hanya 10 liter. Kita ambil takaran mungkin 3 sendok. Pakai udah kita buka antrakol, ini sisa antrakol kita gunakan sebagai pengisida, karena memang kalau tidak menggunakan pengisida juga tidak terlalu dianjurkan, karena memang cuacanya itu lagi panas-panasnya. Kalau misalnya untuk cuaca hujan dianjurkan pupuk MKP ini menggunakan fungisida atau tambahan lainnya seperti fungisida, antrakol, boron, skor, dan yang lain-lain. Tapi saya menggunakan antrakol ini karena memang ada sisa daripada mubazir kebuang, nunggu musim kedepannya lama lagi. Ya udah, kita gunakan aja, guys. Tadi saya sudah bawa gelas buat mix. Nah, jadi kalau misalnya para petani lain biasa menggunakan ember yang besar masukin ke tangki langsung, tapi beda dengan saya hanya menggunakan takaran per sendok, kemudian saya tambahkan air, aduk-aduk, baru masukkan tank, baru kita masukin air kayak gitu, guys. Taruh di situ. Jadi untuk pupuk ultrarap kita pakai takaran 1 sendok. Sendoknya tuh kayak full kayak gini, bukan 1 sendok kata ya. Kita gunain 3 sendok, 3 sendok makan. Nah, memang ini tidak di sawah, nggak ada sendok makan. Kita pakai sendok kayak gini. 3 sendok. Sudah, kita kasih antrakol 2 sendok untuk mencetakkan dan doping atau nutrisi agar MKP itu masuk kata para petani-petani yang dari grup-grup kayak gitu banyak yang nyaranin. Untuk Ajinomoto karena memang ini tidak ada rekomendasi dari apapun, saya hanya menggunakan inisiatif sendiri. Memang banyak teman-teman yang lain menggunakan Sasa. Coba buat kalian kasih tahu caranya apa sih kalau pakai Sasa itu, keunggulannya. Ini saya hanya menggunakan inisiatif sendiri ya. Ini Ajinomoto 1 sendok untuk 10 liter air. Dan ini memang tujuan pagi ini saya niatnya mau nyepray untuk nutrisi, namun karena banyak ada yang berterbentak, banyak ada hama-hama yang mulai menggigit padi saya lagi, jadi saya gunakan insektisida dangke. Insektisida dangke ini empuk sekali, keras, tapi daripada beli lagi saya masih punya 2,5 cukup loh. Ini untuk padi kemarin saya pakai 2 sendok 10 liter. Kalau misalnya para petani lain tuh menggunakan 16 liter per tank, 16 liter air per tangki, namun saya hanya bikin 10 liter, jadi kita gunain 2 sendok saja. Lebih enak dikit. Oke guys, jadi kemudian kita tambahin air secukupnya. Ini air hanya untuk melelehkan cairan, jadi daripada ribet-ribet bikin di tempat air besar kayak gitu, bawa-bawa peralatan, jadi saya bikin di saung. Ini udah kayak suka ramai guys, dan ini menggunakan botol bicu bekas anak saya.
sampai pupuk ultradak dan Ajinomoto itu mencair ya guys. Mungkin udah kita masukkan ke sini. Kita pakai lagi ini kan corong, jadi ada ininya nih biar gampang masuk ini. Nah udah masuk kan, jadi kalau udah masuk tuh kita pindah ke pengisian air ya. Yuk. Oke, sudah saya isi air. Tadi memang isi airnya tuh susah, agak ke bawah, jadi saya nggak bawa kamera ribet. Jadi saya tadi mencium setidaknya tuh kurang cium, jadi saya tambahin sedikit lagi. Jadi saya di rumah ada tidak cair jenis merek Sarban, tapi ketinggalan, jadi tidak perlu lagi tahu, mungkin dan kita tambah lagi sedikit. Oke guys, kita lanjut pasang alat-alat spraynya. Ini udah bikin saringan dari bawahnya tuh, karena kalau untuk pupuk-pupuk jenis serbuk kayak gitu agak yang kurang meleleh, jadi disaranin agar alat seperti itu menggunakan saringan kayak gitu guys. Juga salahnya kemarin ada kendala agak kegedean, jadi masuk airnya di pompa tuh dia berhenti di sini dan agak berat, jadi harus diikat menggunakan karet. Ini masukkan ke sini. Emang ini keras, tapi kalau nggak bersih air jadi agak sedikit merosot, jadi kita ikat dulu menggunakan karet. Jadi memang ini bukan rencana dari kita sendiri, dari saya sendiri. Memang Allah sudah mudahkan caranya. Saya nemuin karet. Kita ikat kencang biar tidak ada kendala pas kena sawah. Karena kalau ada kendala kena sawah tuh ikat. Dan kalau ada yang komentar, "Bang, kelamaan bikin video, waktunya terlalu siang." Tenang aja di sini tuh. Jadi memang tempat-tempatnya tuh dikelilingi gunung-gunung. Jadi si padi tidak langsung kena sinar matahari, mungkin keburu untuk bikin video setengah jam. Enggak sih, untuk bikin video sekitar 10 menit keburu sedikit lah buat iseng-iseng. Ini bukan konten saya para senior kayak gitu. Saya ini ke video pertama, mudah-mudahan lolos dan tidak ada kendala apapun. Ini bukan video tutorial apapun itu, ini hanya iseng-iseng dan pekerjaan saya sehari-hari. Ya udah, masukin. Kita bisa tes di sini, mungkin kalian ingin lihat sedikit. Nah, jadi ini menggunakan baterai. Kalau baterainya sedang tinggi tuh dia masih cepat. Kan long. Oh, kita bisa atur kecengan supaya kayak gini. Ya udah, kita lanjut di sawah guys. Untuk harganya berapa, dimana saya beli juga konten, dan untuk video ini saya tidak menggunakan pengeras suara, jadi mungkin suaranya agak sedikit kurang kedengaran ya. Kabutnya tuh kayak gini, karena memang saya beli khusus buat padi, karena memang ini alat musim. Kalau tidak beli itu motornya tuh kencang, hanya pilihan untuk ya udah, kita mulai pekerjaan kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk petakan sawah di sini tuh tidak ada yang besar-besar. Jadi kalau misalnya untuk jarak jauh, saya puterin supaya gampang jauh, sampai itu sekitar 3 atau 4 meter. Kalau misalnya menggunakan nozzle bawahnya tuh kencang, bisa nyampe 10 meter. Tapi saya menggunakan kapasitas saya sendiri, jadi tidak terlalu jauh.
kita lanjut ke bagian sebelah bawah, karena tuh memang sawahnya tuh agak sedikit turun ke bawah. Dan mungkin kalian punya sawah yang sering bagus, mungkin kalau punya saya tuh sebelah atas, jadi dia tuh tidak terlalu dirawat pun hasilnya selalu tiap musim tuh bagus. Nah, karena memang dia terkena sinar matahari langsung mulai dari pagi pukul 6. Untuk sebelah bawah tuh dia tidak langsung terkena sinar matahari, jadi banyak-banyak kendala yang membuat dia menghambat pertumbuhannya. Jadi saya rekomendasiin buat kalian, kalau misalnya ada pohon-pohon yang menghalangi sinar matahari, itu mendingan dibuang aja, karena bisa menghambat pertumbuhan padi ya guys. Nah, contohnya seperti ini guys. Jadi memang saya tidak memperlihatkan mana yang bagus dan mana yang jelek, apalagi yang utama kebanyakan para petani memperlihatkan, memosting atau memberikan informasi ke orang tuh yang paling bagus. Tapi di sini saya mau ngasih tahu, sebelum memulai penyerpraian saya selalu keliling-keliling terdahulu, meskipun waktu agak sedikit udah siang, tapi saya selalu mengecek mana yang paling mengkhawatirkan, dan ini adalah salah satu titik paling mengkhawatirkan bagi saya. Nah, ini adalah padi Impari 32, rekomendasi dari grup petani. Untuk wilayah Bogor kemungkinan cocok A, bilangnya kayak gitu kalau nanam Impari, karena Bogor tuh curah hujannya sangat tinggi. Jadi Impari itu memang kekurangannya tuh, Impari kalau misalnya kekurangan air, Impari itu agak-agak kurang bagus katanya guys. Jadi saya nanam Impari karena di sini memang air sedikit cukup. Nah, bisa kalian lihat dari pinggiran-pinggiran galang kayak gini guys. Jadi di pinggir galang-galang itu kurang terairi, jadi si Impari itu anakannya kurang, beda sama yang sebelah atas yang airnya tercukupi nutrisinya. Udah airnya kurang, kebanyakan Impari itu kalau kurang air jadi kayak gini. Ini macam-macam penyakit ngumpul di sini. Ini tadi sebelum saya bikin video lanjut yang ini saya udah spray. Yang ini yang paling rawan, yang kena teduh, yang kurang terairi. Nah, kayak gini. Ini udah pengerek batang, udah kena jamur, udah kena menggulung daun. Tadi sebelum saya spray udah ada walang sangit, ada kupu-kupu. Jadi dia tuh ngumpul. Jadi memang dia menyantap yang pertumbuhannya kurang bagus guys. Nah, apalagi kayak gini. Jadi ini tuh sudah hamil duluan guys, kalau kata orang. Jadi dia udah hamil belum pada waktunya, karena masa pertumbuhannya sedikit terganggu oleh air dan penyakit-penyakit. Oke guys, jadi kita langsung aja mix ramuan-ramuan ala-ala saya yang tadi saya udah siapin di saung, dan kita lanjut. Yuk gas. Jadi untuk penyempraian kita harus santai, tidak bisa buru-buru karena biar merata.